There's something about the rhythm of the city. How it moves, how it never stops. Kadang chaos, tapi kalau kita dengar lebih dalam, ada harmoni di dalamnya. Seperti hidup, seperti goals kita. The trains rumble past, carrying people with places to be, dreams to chase. Or mungkin mereka hanya mencoba melewati hari ini. Dan aku ada di sini, di tengah semua ini, berjalan menuju chapter berikutnya. Jadi dia benar-benar kita bawa alat yang diajar dari semua belajar. Let's go. Kita lagi bikin Wall of Fame pas. Very demure ya. Alright. Ini sepatu udah dipakai 258 event. Sampai dancer sih udah enak banget. Ini kita bilangnya sepatu kematian. Ini ada baju yang kita pakai lumayan sering juga. Harus retired, harus sudah masuk museum. Ini museumnya pas. Ini juga kita bilangnya obi paripurna karena dipakai terus. Jadi kayak waktunya kita move on. Kalau nggak dipakai show, suka dipakai buat lari juga. Tapi kayak kadang-kadang kalau pakai buat lari orang pada ketawa. Kayak ekstra bang. Oke, masukin. Yay! Akhirnya selesai juga Wall of Fame kita. Ini seru banget sih. Ini hanya sebagian kecil dari banyak sekali pekerjaan yang pas lakukan. I'm very proud. Yay! I look good 24/7. I'm hot 24/7. I sleep in my Louboutin, so I wake up sexy. My martini's 31. Kenapa aku adain chair dance? Jadi awalnya aku sempat belajar chair dance di overseas beberapa kali dan aku jatuh cinta. Terus aku juga searching gitu di Jakarta belum ada kelas chair dance. Ada sempat kayak pop up class. Terus aku pikir kenapa aku nggak bikin kelas ini? Karena ini lumayan something new dan exciting. Karena chair dance itu kan sebenarnya dari segi tarian dia lebih kayak lady style. Tapi ini kita using props, chair. Yang menariknya lagi adalah karena kita tuh belajar tricks juga. Jadi kayak kita ada split, ada inversion juga di chairnya gitu. Dan itu lumayan challenging. And antusias orang buat ikut ternyata pas kemarin coba lumayan besar dan semakin besar setiap harinya. So I'm really happy with this community dengan
genre yang baru istilahnya gitu. Orang-orang excited banget sih dengan chair dance ini. Jakarta ini ngajarin aku banyak hal. Resilience, grit. The city is always busy and full of stories. Cerita tentang orang-orang yang terus maju walaupun hidup gak selalu mudah. And that's what inspires me. Knowing that I'm a part of this rhythm, jalan yang sama, langkah yang sama, but creating my own path. Picture it. Bayangkan seperti apa 2025 untuk kalian. Not just in your head, feel it in your heart. Sekarang mau membahas the importance of visualization gitu. Menurut aku visualization itu such a powerful tool, and it's not just about sitting down terus kayak oke, ngayal, oh gue pengen punya ini, oh gue pengen punya itu, tapi tanpa action yang jelas gitu. Karena sebenarnya kan visualization itu kalau misalkan bahasa ini mungkin kayak ngayal ya gitu. Aku juga sebenarnya pada awalnya nggak sadar kalau misalkan apa yang aku lakukan selama ini bikin subconscious mind aku belief sama mimpi-mimpi aku gitu. Kayak misalkan gini, pada waktu aku punya pas, aku tuh inget banget, aku selalu kayak misalkan biasanya aku sebelum tidur tuh aku selalu kayak punya waktu buat sendiri, kayak misalkan let's say 10 menit sambil tiduran, aku relax, terus kayak merem. Setiap aku ngayal gitu istilahnya, kayak aku punya mimpi, aku punya goals, aku tuh selalu sespesifik mungkin. Waktu itu aku inget banget, pengen banget perform di festival gede di Jakarta gitu. Waktu itu aku mikirnya kayak, The Fest, DWP, terus Shiver, apalah. Dan itu kayak setiap malam yang ada di kepala aku itu, dan aku tuh selalu ngebayangin aku dan teman-teman dari Pas Dance ada di atas stage itu. Sampai biasanya ketiduran, kayak relax itu, tapi ngebayangin semuanya gitu. Dan itu pun nggak singkat ya, nggak kayak kita ngayal malam ini besok pagi kejadian gitu kan. Itu pasti takes time banget gitu. Jadi kadang-kadang tuh orang menurut aku dia give up sama mimpinya karena begitu mereka tahu kalau ini tuh nggak instan. Terus mereka harus work hard juga untuk mencapai itu. Jadi sometimes mereka udah give up duluan gitu. Jadi kayak udahlah gitu. Nggak mungkin lah gue bisa perform di situ gitu. Banyak banget kan yang kayak nggak mungkin lah gue jadi dancernya si A, atau nggak mungkin lah gue punya rumah segede kayak itu atau punya mobil ini gitu. Kadang-kadang orang udah limiting themselves gitu. Cina, itu udah Tapi kan lo nggak belajar ke sana. Nah itu yang paling pasti aku ke Cina tuh karena sebelumnya aku pernah ke Cina, tapi aku ke Fuzhou-nya. Misal kalian mau kemana, biasanya jodohnya ada di situ. Jadi Sebenarnya goalsnya tuh bukan ke Cina, goalsnya tuh nyari koko-koko Cina.
So today it's gonna be a bit different. Aku lagi on the way ke studio dan hari ini tuh ada training and developmentnya Past Dance. Materi hari ini agak sedikit berbeda dari biasanya karena dancerku belum pernah dapat education tentang ini, which is expression. Kalau aku lihat mereka tuh kebanyakan pada sibuk ngafalin hitungan sampai lupa kasih emotion ke koreografinya. Padahal that's what makes performance powerful. Aku pengen mereka ngerti satu hal, kalau dance itu bukan cuma tentang gerakan, tapi tentang rasa. Kalau mereka udah unlock ini, menurut aku mereka udah ready untuk go to the next level. Pertama, kayak biasa kita warming up sama akan conditioning. Setelah itu, materinya hari ini tuh akan ada dua, yaitu ekspresi sama exploration.
Kadang ketika aku jalan di kota ini, aku ingat murid-muridku. Mereka yang datang ke kelas bukan hanya untuk belajar gerakan, tapi mencari sesuatu yang lebih, meaning, purpose, atau bahkan kepercayaan diri. Walking these streets reminds me, sukses itu gak selalu tentang lari kencang. Sometimes it's about slowing down. Listen. Perhatikan detailnya. Karena disitulah maknanya. Di momen-momen kecil yang mengingatkan kita, kenapa kita memulai dari awal. You can choose to take that first step. Langkah pertama menuju hidup yang selama ini kalian impikan. Life isn't about finding yourself. It's about creating yourself. Okay, you have to visualize your dream goals. Kenapa? Karena menurut aku dengan kita memvisualize our dream goals itu membantu kita untuk achieve that goals lebih faster. Gitu. Gimana cara visualize-nya? Dengan cara visualize plus smart goals kalau dari aku gitu. Jadi kita benar-benar spesifik goals kita apa, kenapa kita mau mencapai goals itu, bagaimana gitu. How, when, why, itu harus jelas. And then after itu aku visualize goals aku. Kayak misalkan aku biasanya take 10 minutes before I sleep and then I visualize my goals. Karena secara tidak langsung itu bikin subconscious mind kita bekerja dan kita jadi lebih percaya kan sama goals kita, kayak oh I will achieve that, dan itu kasih aku confidence, bikin aku termotivasi untuk achieve that goals, dan juga bikin aku fokus gitu. That's why visualize your goals, it's very important menurut aku.